Jadi barusan gue ngecek laporan PPATK soal judi online. Dan ya gue menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata uang negara, uang masyarakat yang hilang di judi online itu udah menyentuh angka 200 triliun rupiah. Sebuah nilai yang sangat besar, sangat-sangat besar. Ini udah ngeri cuy. Sumpah ngeri. Kalau kita hitung volume transaksinya aja ya, 2019 itu masih 1,8 juta. Nah 2022 itu jadi 104,7 juta. Dan jumlah pemainnya pun gila-gilaan. Di Indonesia dari laporan PPATK itu tercatat 2,7 juta orang main judi online. Dan kalau kita telisik lebih dalam, di antara 2,7 juta itu 2,1 jutanya itu masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena kita nilai dari jumlah depositonya. Jadi mereka main di bawah 100 ribu rupiah. Dan semua ini punya dampak yang sangat buruk. Ya, ekonomi gak berputar, potensi pendapatan negara hilang, dan daya beli pun menurun. Makanya terkhususnya untuk pedagang ya, pasti ngerasain kalau daya beli masyarakat itu turun. Dan faktor penyebabnya gue yakin salah satunya ini. Kalau misalnya lu pegang duit 100 ribu dulu, mungkin lu belanjain di restoran, makan enak, uangnya berputar dari restoran dipakai untuk yang lain, akhirnya balik lagi ke masyarakat. Nah itulah yang mutar ekonomi gitu. Itulah yang namanya siklus ekonomi. Tapi setelah lu main judi online, lu punya 100 ribu, lu nggak lagi makan enak, lu nggak lagi nongkrong, lu nggak lagi beli kopi, lu nggak lagi beli baju, lu langsung dipu. Akhirnya hilang, terbang ke Kamboja. Ini sebenarnya udah krisis, sudah akut, dan seharusnya pemerintah kita menindak tegas hal-hal kayak gini, bukan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting atau yang sebenarnya nggak esensial. Kalau emang mau menyelamatkan pertumbuhan ekonomi kita, menyelamatkan masyarakat kita, menyelamatkan kondisi kita, dan memang punya goals untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka pemerintah dari sekarang harus bergerak sebelum kerusakannya lebih parah. Kalau dibilang terlambat, sudah sangat terlambat, karena selama ini nggak ada tindakan tegas. Artis yang jelas-jelas promosiin judi online, lu mau jadiin duta judi online itu gila gitu. Ya gue bukan duta judi online, tapi kenapa gue meresikokan diri gue untuk bicara ini secara frontal, terbuka di berbagai sosial media dengan berbagai konten. Tujuannya satu, selama gue masih bisa bicara ya gue bicara gitu. Selama masih bisa sadar ya sadar gitu. Walaupun gue tahu resikonya nggak ringan. Dan gue harap ya kalaupun suatu hari gue harus berhenti bicara, ya semoga teman-teman ingat dan semoga teman-teman sadar kalau ini akan menimbulkan masalah yang jauh lebih serius untuk republik yang kita cintai ini. Ya sangat tidak lucu sekali kalau kita harus jatuh dalam resesi karena kecanduan pada judi.